saya ke Pak Umar dulu. Jadi ada beberapa hal yang akan dinilai di kegiatan ini. Sebagai observasi perlu saya sampaikan bahwa yang akan dilakukan di situ adalah terkait dengan proses percakapan coaching ini dalam model peer tanya. Jadi itu nanti akan muncul proses penilaian di situ. Kemudian yang kedua, kira-kira apa kompetensi coaching yang ingin dikembangkan oleh Pak Dewa terhadap coachingnya? Mampu menemukan kompetensinya. Mampu menemukan kompetensinya. Ya. Terus kira-kira yang kompetensi bagaimana secara spesifik kira-kira yang ingin dokter kepasar di situ terhadap coachingnya? Seperti coach itu mampu membimbing coaching untuk menemukan kompetensinya dalam masalah itu, kemudian mengembangkannya, menjadikan kompetensi itu sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah tadi. Oh iya. Jadi itu sebenarnya juga bagian dari indikator pencapaian ini, Pak ya? Iya. Oh iya. Jadi sekarang saya bisa persilahkan kepada Pak Dewa dan Pak Hamsa untuk melaksanakan kegiatan coaching dengan menggunakan alur cerita. Dipersilakan. Baik, saya mulai. Pak Iwan, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas. Ya baik Pak Hamsa, silakan cerita. Begini Pak Iwan, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya sekitar 50% tiap kelas. Oke, jadi menurut Pak Hamsa, apa yang Bapak harapkan dari obrolan ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusias murid-murid yang saya ajar. Menurut Pak Hamsa, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak itu kurang antusias dalam pembelajaran Bapak? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton. Ya. Kadang saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Kemudian yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan kepada murid-murid saya untuk mengeluarkan pendapatnya atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Oh begitu ya Pak. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak antusias dalam pembelajaran Bapak? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, Ya. tidak monoton dan tidak membosankan. Wah, saya sependapat dengan Bapak. Lalu menurut Bapak apa saja yang bisa membuat murid-murid Bapak itu asik, kemudian tidak bosan dalam pembelajaran Bapak? Menurut saya, pembelajaran itu harus terpusat pada murid, di mana murid diminta untuk dapat aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ice breaking atau games supaya pembelajaran lebih menarik. Lalu Pak, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kemungkinan karena tugas yang saya berikan mungkin terlalu banyak, Ya. dan mungkin juga berisi banyak pertanyaan tanpa saya mencoba memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Kalau boleh tahu, Bapak menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Selama ini saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan. Adakah sumber belajar lain selain buku teks? Kalau saya pikir ya Pak, sumber belajar seperti video di YouTube,
artikel di blog atau tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren, mungkin seperti TikTok mungkin. Nah, betul sekali Pak. Saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan sebagai berbagai macam sumber belajar, pasti membuat murid-murid Bapak itu semakin antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Mungkin yang pertama saya akan mencoba merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti tadi video mungkin yang ada di YouTube atau TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya contoh pembuatan kotak dari karton atau surat kabar. Oke, wah bagus sekali rencana Bapak ini. Mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Amin. Kira-kira apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk bisa mengeksplorasi materi. Berharap murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar dan bisa membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Tanpa ada unsur paksaan, akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Wah, bagus sekali Pak. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan ya Pak ya. Terima kasih Pak Iwal atas waktunya untuk sharing hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin. Ya, terima kasih kembali ya. Oke, sekarang menurut Pak Iwal, apa yang tadi tadi terkait indikator, apakah sudah terlaksana ketika pelaksanaan coaching tersebut? Menurut saya sudah terlaksana, karena yang awalnya tadi itu masalahnya siswanya hanya kurang antusias dalam pembelajaran dan kurang lebih hanya 50% mengumpulkan tugas. Ya, kompetensinya tadinya di situ belum ditemukan. Dengan adanya proses coaching ini, saya berupaya untuk membimbing coach tersebut, Pak Hamzah, untuk menemukan kompetensinya. Ternyata dia menemukan kompetensi sendiri, bahwa dia akan melakukan pembelajaran yang bersifat berdiferensiasi, yang berpihak pada anak. Tentunya itu tidak lanjut yang akan beliau lakukan. Tetapi itu kompetensi indikator yang tercapai. Betul sekali tadi yang disampaikan Pak Iwal, berdasarkan tadi apa yang telah saya dapat dari hasil kegiatan coaching hari ini, di mana Pak Hamzah sebagai coachingnya, itu Pak Iwal sebenarnya telah berhasil menggali potensi yang ada pada Pak Hamzah, sehingga apa yang selama ini yang menjadi kendala di proses pembelajaran, ternyata dengan sendirinya dia bisa kembali membuka apa yang bisa dikembangkan dalam dirinya, dan itu sudah muncul tadi ketika dalam proses percakapan coachingnya. Terus yang berikutnya Pak Iwan, yang terakhir mungkin, kira-kira dari kegiatan coaching hari ini masih ada nggak kira-kira yang ingin lebih dikembangkan lagi untuk berikutnya lagi? Ya, yang perlu dikembangkan karena ini juga awal menurut saya baru juga kita lakukan, yaitu tentang perhatian penuh terhadap coaching, di mana perhatian itu harus betul-betul memperhatikan dia. Ya, jangan memperhatikan yang lain, terutama pada saat coaching berbicara. Ya, saya rasa itu yang paling penting dikembangkan dalam proses coaching tadi. Saya kira kegiatan itu. Baik Pak Hamzah,
di pertemuan kali ini, yaitu pertemuan di pra supervisi sebelum kita melakukan teknik coaching, yaitu mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching. Yang pertama yaitu menanyakan kompetensi coaching. Kira-kira apa yang ingin dikembangkan pada kompetensi coaching tersebut? Kompetensi yang ingin dikembangkan dari coaching tersebut yaitu bagaimana coaching dapat mencari solusi dalam permasalahan yang sedang dihadapi. Kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Yang lebih spesifik tentang bagaimana coaching itu dapat memecahkan masalahnya sendiri. Dari indikator pencapaian ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin dicapai itu kira-kira yang seperti apa? Yang ingin saya capai untuk saya sebagai coach bisa memberikan kepercayaan kepada coaching untuk dapat memecahkan masalahnya sendiri supaya apa yang dia lakukan, yang dia jalani bisa sesuai dengan keinginannya. Iya, betul sekali Pak. Dari indikator coaching itu adalah sebagai pencitraan seperti apa yang Bapak sebutkan tadi. Kemudian coaching mampu menemukan kompetensinya untuk menyelesaikan masalahnya, dan indikatornya yaitu tadi saya rasa hampir sama dengan yang ketiga tadi. Oke, baik, tanpa membuang waktu saya persilakan Bapak untuk melanjutkan dalam praktek coaching. Silakan. Assalamualaikum Pak, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang. Ada apa Pak Aslan? Ada waktu sebentar Pak, saya ingin bercerita sama Bapak. Boleh Pak Aslan. Saat ini saya lagi tidak ada jam mengajar. Kalau saya lihat-lihat, ada masalah apa ya Pak Aslan? Makasih Pak sebelumnya. Sebetulnya saya mau sharing terkait masalah yang sedang saya hadapi Pak di kelas 12 IPS 2. Kalau boleh tahu ada apa dengan kelas 12 IPS 2? Begini Pak, rata-rata siswa kelas 12 IPS 2 itu sekitar 70% nilainya di bawah KKM. Padahal saya sudah merasa sudah maksimal mungkin dalam pembelajaran, tetapi siswa masih tidak paham dan saya lihat juga tidak antusias dalam pembelajaran yang saya ajarkan Pak. Gitu. Ya. Kira-kira menurut Pak Aslan, yang membuat nilai anak-anak rendah atau di bawah KKM seperti apa menurut Pak Aslan? Saya merasa siswa malas belajar dalam pembelajaran, bahkan dalam pembelajaran juga saya lihat terkadang mereka sendiri sering saya tegur. Beberapa menit kemudian mereka mengulangnya kembali. Kira-kira menurut Pak Aslan, anak-anak tertarik dengan apa yang Pak Aslan sampaikan di kelas? Kira-kira apa yang bisa membuat anak-anak itu tertarik? Kalau saya lihat-lihat Pak, menurut saya anak-anak tertarik dengan kalau saya lihat Pak, apa ya, kurang antusias kayaknya pembelajaran Pak, dalam pembelajaran di sekolah Pak. Oh, jadi menurut Pak Aslan ini masih kurang antusias atau motivasi ya untuk belajar? Iya Pak, kalau saya lihat anak kurang motivasi, karena hal ini terlihat ketika saya lihat dalam proses pembelajaran kurang antusiasnya mereka Pak. Oh, kalau boleh tahu Pak Aslan, kalau Pak Aslan mengajar menggunakan media apa yang digunakan? Biasanya saya menggunakan media ya modul, kemudian selain modul itu saya juga menggunakan kayak papan tulis untuk proses kegiatan pembelajaran, begitu Pak.
Oh, jadi Pak Asdar ini hanya menggunakan modul dan papan tulis saja? Iya Pak. Selain itu ada yang lain? Tidak ada Pak. Pak Asdar sudah pernah menggunakan metode lain dalam pembelajarannya? Kalau metode lain yang saya gunakan Pak, paling cuman diskusi. Oh, diskusi. Iya Pak. Kalau boleh saya simpulkan, jadi anak-anak kelas 12 IPS 2 ini nilainya rendah dan di bawah KKM karena mungkin kurangnya antusias dan motivasi yang rendah. Menurut Pak Asdar, kira-kira ada cara lain tidak yang bisa membuat anak-anak di kelas 12 IPS 2 ini lebih tertarik dan bisa lebih fokus untuk menerima pelajaran? Kalau cara lain Pak, mungkin bisa menggunakan media proyektor, apalagi sudah ada yang disediakan oleh sekolah. Mungkin nanti saya bisa gunakan bahan ajar yang menggunakan video atau PPT Pak, begitu. Wah, bagus sekali tuh Pak Asdar. Ternyata ada video atau PPT. Pak Asdar sudah punya sesuai dengan materi yang Pak Asdar ajarkan? Kalau di saya Pak, cuman saya masih belum menggunakannya Pak. Oh, berarti sudah punya ya? Iya Pak. Kira-kira menurut Pak Asdar, ada hal lain yang bisa dilakukan? Kalau yang berikutnya saya gunakan Pak, yang lainnya itu bisa mungkin saya gunakan gadget yang ada di sekolah untuk media pembelajaran. Nanti saya juga membuatkan bahan ajar berbasis game atau kuis. Mantap itu Pak Asdar. Kemudian kira-kira ide Pak Asdar atau menurut Pak Asdar apa bisa merubah motivasi anak-anak dari yang tidak fokus dan tidak antusias bisa menjadi lebih fokus dalam pembelajaran? Saya kira Pak bisa, karena saya lihat kan anak-anak dia sudah sering apa istilahnya, kehidupan mereka kan sudah kebanyakan dengan HP. Jadi ketika pembelajaran saya koneksikan dengan integrasikan dalam gadget, itu kayaknya bisa merubah pola belajar anak-anak, begitu. Wah, bagus sekali itu Pak. Dari apa yang Pak Asdar sampaikan tadi, kira-kira apa yang bisa diceritakan kembali tentang apa yang akan Pak Asdar lakukan? Baiknya Pak, itu ke depannya saya mungkin bisa menggunakan proyektor yang telah disediakan oleh sekolah dengan menampilkan media-media PPT atau video agar nantinya tidak monoton gaya belajar saya, dan juga dengan menggunakan gadget itu bisa meningkatkan antusias belajar siswa. Itu bagus Pak Asdar. Jadi menurut saya Pak Asdar sebetulnya sudah bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Mungkin itu patut untuk Pak Asdar coba. Kira-kira komitmen apa yang Pak Asdar akan lakukan selanjutnya? Besok saya akan mulai menyiapkan Pak media-media PPT, kemudian video-video pembelajaran, dan kemudian selingan saya dapat juga menggunakan gadget. Baik, lalu kira-kira siapa yang akan membantu menjalankan komitmen tersebut? Mungkin kalau di sekolah Pak, saya bisa saling sharing dengan guru-guru mata pelajaran, dan terutama dengan guru TIK. Oh, gitu Pak. Saya yakin Pak Asdar bisa menjalankannya dengan baik. Betul ya Pak Asdar? Makasih banyak Pak, saya akan mencobanya Pak. Gimana perasaannya Pak Asdar sekarang ini? Alhamdulillah saya sudah merasa lega dan sudah diberi solusi dari permasalahan ini Pak. Alhamdulillah, saya ikut senang juga Pak Asdar bisa membantu menyelesaikan yang masalah yang Pak Asdar hadapi. Ya Pak, kalau begitu Pak,
Saya permisi karena saya harus masuk untuk pembelajaran Pak berikutnya. Ya, silakan Pak Asdar. Iya Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Ya. Oke, selanjutnya kita masuk di pasca observasi. Pasca percakapan. Dari proses coaching tadi yang sudah Bapak lakukan bersama coaching, ada dua hal yang ingin saya konfirmasi ke Bapak, yaitu yang pertama, dari yang sudah dilakukan pada saat coaching, yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan itu yang diinginkan yang seperti apa tadi itu Pak? Ketika coaching sudah mampu menemukan cara untuk menyelesaikan masalahnya dengan tanpa bantuan orang lain, artinya coaching ini bisa memikirkan solusi dengan pemikirannya sendiri tanpa ada bantuan dari orang lain untuk memberikan masukan yang berlebihan. Jadi maksud Bapak itu coach hanya membimbingnya ya teman-teman. Oke. Kemudian yang terakhir Pak, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang Bapak lakukan tadi? Yang ingin dikembangkan yaitu tentang bagaimana kita sebagai coach mampu mendengarkan, mampu menerima permasalahan dari coaching, kemudian menggunakan tutur kata yang baik sehingga coaching merasa dihargai dan bisa diterima dari masukan. Benar sekali Pak ya. Tanpa adanya penghargaan dari coach, saya rasa coaching tidak akan bisa